Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Arsip. Di sini kami ada 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Alfiana Nabila Putri. Yang kedua ada Batrina Alfi. Yang ketiga ada Indi Rahmadani. Yang keempat ada Nawal Inayah Soleha. Di sini ada materi pertama yaitu pengertian manajemen. Di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Rutyat Nasi dan Megawati. Mereka berpendapat bahwa manajemen bisa dianggap sebagai suatu keahlian atau seni dalam mengorganisir, mengarahkan, memimpin, serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan. Dan yang kedua ada menurut Nurdiansah dan Rahman yang berpendapat bahwa manajemen melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan baik dari segi SDM atau sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dan yang terakhir menurut George, uh, beliau berpendapat bahwa manajemen adalah sebuah proses yang mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian yang dilakukan untuk meraih sasaran tertentu dengan memanfaatkan SDM atau sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, berdasarkan para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah keterampilan atau seni yang berfokus pada pengolahan, pengarahan, kepemimpinan, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang melalui serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengertian arsip. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 yaitu arsip bisa diartikan sebagai catatan mengenai kegiatan atau peristiwa yang hadir dalam berbagai format dan media. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, arsip dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, institut pendidikan, perusahaan, partai politik, organisasi masyarakat, dan individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip diartikan sebagai dokumen tertulis seperti surat, akte, dan sejenisnya, ataupun lisan seperti pidato, ceramah, dan lainnya di masa lalu yang disimpan di media kertas serta elektronik seperti kaset, video, disket, dan lainnya. Nah, dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh lembaga resmi dan disimpan di tempat khusus untuk referensi. Dan menurut yang ketiga, menurut ahli Liang G, beliau mendefinisikan bahwa arsip merupakan kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur dan terencana karena memiliki util- utilitas yang memungkinkan untuk cepat ditemukan ketika diperlukan. Nah, dari berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arsip adalah catatan mengenai kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh berbagai pihak dalam konteks kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan. Nah, arsip bisa berupa dokumen tertulis, lisan, atau elektronik yang memiliki nilai guna dan disimpan dengan cara yang teratur dan sistematis agar mudah diakses saat dibutuhkan. Nah, dari pengertian manajemen dan juga arsip, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen arsip yaitu merupakan proses pengelolaan arsip secara sistematis dan terencana melalui tahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pengawasan, pengendalian. Nah, dari semua kegiatan ini mencakup penyimpanan, pemeliharaan, dan penataan arsip dalam berbagai bentuk dan media untuk memudahkan akses dan juga mendukung administrasi serta pengambilan keputusan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui dari pengertian manajemen arsip. Nah, di sini ada tujuan manajemen arsip.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 3, tujuan eh, pengelolaan arsip atau manajemen arsip yaitu untuk memastikan penciptaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan arsip oleh berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, hingga individu. Nah, tujuan ini mencakup tersedianya data yang otentik dan dapat dipercaya, terus juga ada terciptanya tata kelola hukum yang sesuai eh, hukum, terus juga ada pengelolaan nilai strategi milik negara dan individu, serta terbentuknya sistem kearsipan nasional yang terpadu. Selain itu, pengelolaan arsip juga dimaksud untuk menjaga integritas dokumen, melindungi kekayaan negara di berbagai bidang, dan juga meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya, materi yang akan dibaca Badrina yaitu jenis arsip. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ngebahas beberapa jenis-jenis arsip. Jadi, arsip ini tuh bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut Sugiarto dan Wahyono tahun 2015. Yang pertama itu ada berdasarkan subjeknya. Subjek ini artinya apa sih topik utama atau isi arsip itu tuh tentang apa gitu. Nah, ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada arsip pendidikan. Arsip pendidikan ini adalah dokumen yang berisikan tentang kegiatan belajar mengajar. Contoh arsipnya itu bisa seperti kurikulum, daftar hadir siswa, dan juga rapot siswa. Yang kedua itu ada arsip keuangan. Nah, sesuai dengan namanya, arsip keuangan ini adalah catatan pengeluaran dan juga pemasukan uang. Contohnya seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga ada arsip kepegawaian. Kepegawaian ini adalah arsip yang berkaitan dengan data dan administrasi para pegawai atau guru. Contohnya itu seperti data pegawai, surat lamaran kerja, dan juga presensi karyawan. Yang keempat ada arsip pemasaran. Nah, arsip pemasaran ini adalah arsip yang dipakai untuk kegiatan promosi atau penawaran barang ataupun jasa. Contohnya itu seperti surat penawaran dan juga daftar pelanggan. Yang kedua, ada jenis arsip berdasarkan nilai atau kegunaannya. Nah, jenis arsip ini ditentukan berdasarkan fungsi atau manfaat yang dimiliki oleh isi dokumen tersebut. Ada 7 jenis. Yang pertama itu ada arsip informasi. Nah, arsip informasi ini fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Sifatnya ini terbuka, umum, dan biasanya itu disebarluaskan. Contohnya itu kayak pengumuman kegiatan di sekolah, terus juga undangan rapat orang tua. Yang kedua, ada arsip administrasi. Arsip administrasi ini fungsinya itu untuk mengatur jalannya organisasi ataupun lembaga. Biasanya berupa dokumen formal internal. Contohnya itu kayak surat keputusan atau SK kepala sekolah, terus juga ada prosedur kerja ataupun ada SOP, yaitu standar operasional prosedur. Yang keempat, ada arsip hukum. Arsip hukum ini fungsinya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Nah, arsip hukum ini harus bersifat sah dan juga otentik ataupun ada tanda tangan aslinya di dalam dokumen tersebut. Contohnya itu kayak akta kelahiran siswa, terus juga surat perjanjian kerja, dan juga kontrak kerjasama antara sekolah dengan pihak luar. Yang keempat ada arsip sejarah. Nah, arsip sejarah ini berfungsi untuk merekam peristiwa penting dari masa lalu untuk dokumentasi sejarah. Biasanya arsip ini tuh disimpan dalam jangka panjang. Contohnya itu kayak laporan tahunan sekolah, terus juga bisa notulensi rapat besar, misalnya rapat pendirian sekolah. Nah, selanjutnya ada arsip ilmiah. Arsip ilmiah ini berfungsi sebagai referensi atau bukti hasil penelitian ataupun karya ilmiah. Biasanya digunakan oleh siswa, guru, ataupun dosen. Contohnya itu kayak skripsi, tesis, terus juga jurnal ilmiah, ataupun bisa laporan penelitian yang dilakukan oleh siswa ataupun guru. Selanjutnya ada arsip keuangan. Nah, arsip keuangan ini berfungsi untuk mencatat segala aktivitas keuangan dan juga pembiayaan. Arsip keuangan ini tuh harus bersifat akurat dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya itu kayak kwitansi, terus laporan keuangan, dan juga nota pembelian alat sekolah. Contoh nyatanya itu bisa bukti pemberian printer atau laporan BOS atau laporan bantuan operasional sekolah.
Selanjutnya ada arsip pendidikan. Arsip pendidikan ini berfungsi untuk mendukung proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan. Biasanya digunakan juga oleh guru, siswa, dan juga kepala sekolah. Contohnya ini kayak kurikulum, silabus, karya ilmiah siswa, dan juga modul pembelajaran. Bagi next. Selanjutnya ada jenis arsip berdasarkan bentuknya. Nah, jadi arsip itu nggak harus selalu tentang kertas atau teks saja. Jadi ada beberapa bentuk arsip yang lain selain kertas atau teks. Yang pertama itu ada berbentuk surat. Nah, ber- arsip berbentuk surat ini adalah arsip yang paling umum atau paling biasanya digunakan oleh orang-orang karena berupa tulisan kertas. Contohnya itu kayak surat tugas, surat keputusan, nota dinas, dan lain-lain. Yang kedua ada arsip yang berbentuk gambar, terus juga ada arsip yang berbentuk foto, terus ada arsip yang berbentuk CD ataupun DVD, terus ada arsip yang berbentuk mikrofilm. Apa sih mikrofilm itu? Mikrofilm itu adalah bentuk kecil dari dokumen yang difoto untuk efisiensi ruang. Biasanya mikrofilm ini tuh dipakai di lembaga-lembaga besar karena kayak untuk menghemat ruangan atau agar lebih efisien gitu ruangannya. Yang terakhir ada disket. Nah, disket ini adalah media penyimpanan data zaman dulu. Sekarang ini sudah jarang banget dipakai untuk disket. Selanjutnya ada arsip berdasarkan kepentingannya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal arsip berdasarkan kepentingannya, artinya kita melihat seberapa penting dokumen itu untuk disimpan dan digunakan kembali di masa yang akan datang. Dan di sini ada 4 arsip berdasarkan kepentingannya. Yang pertama itu ada arsip yang tidak berguna. Nah, ini adalah dokumen yang sudah nggak ada nilainya sama sekali. Contohnya itu kayak memo singkat yang biasa kita tulis waktu rapat ataupun undangan rapat yang sudah lewat acara rapatnya gitu. Biasanya setelah acara rapatnya itu selesai, dokumen ini tuh bisa langsung dibuang karena udah tidak berguna lagi. Yang kedua, ada arsip yang berguna. Nah, kalau yang ini masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Contohnya kayak surat pemesanan barang, dokumen-dokumen kayak surat pemesanan barang ini tuh bisa saja sewaktu-waktu itu akan dibutuhkan karena bisa menjadi bukti bahwa kita pernah memesan barang tersebut. Selanjutnya ada arsip yang penting. Nah, arsip ini biasanya memuat seperti daftar riwayat hidup dan juga laporan keuangan. Arsip ini tuh penting banget karena biasanya dibutuhkan untuk proses administratif, misalnya saat perekrutan karyawan ataupun buat audit keuangan. Yang terakhir ada arsip vital. Nah, arsip vital ini adalah arsip yang paling krusial. Biasanya arsip ini tuh menyangkut hak dan kepemilikan seperti akta pendirian dan juga sertifikat tanah. Kalau misalnya kita kehilangan arsip ini bisa aja bikin masalah besar karena arsip ini tuh merupakan arsip yang sangat vital. Selanjutnya ada jenis arsip berdasarkan fungsinya. Kalau jenis yang satu ini tuh dilihat dari bagaimana arsip itu masih digunakan dalam keseharian gitu. Apakah masih digunakan ataupun tidak. Dibagi menjadi dua yaitu arsip dinamis dan juga arsip statis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang masih aktif digunakan. Jadi setiap hari arsip itu mungkin masih dibuka, dilihat ataupun diedit atau ditambah, dikurangkan isinya. Misalnya kayak surat menyurat, terus juga dokumen proyek yang masih berjalan ataupun laporan bulanan. Karena masih aktif, arsip ini tuh harus masih bisa mudah diakses. Selanjutnya ada arsip statis. Nah, arsip statis ini adalah kebalikan dari arsip dinamis. Jadi arsip statis ini adalah dokumen yang sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan sehari-hari, tapi masih disimpan karena memiliki nilai historis atau bisa jadi bukti. Contohnya itu kayak laporan kegiatan tahunan yang sudah lama ataupun dokumen pendirian organisasi dari masa lalu. Yang keenam ada berdasarkan tingkat pengelolaannya. Kalau arsip berdasarkan tingkat pengelolaannya ini, kita lihat dari siapa yang mengelola dan arsipnya ini dikelola di tingkat mana. Nah, ada dua jenis. Yang pertama itu ada arsip pusat dan juga yang kedua ada arsip daerah. Kalau misalnya arsip pusat ini adalah arsip yang masih disimpan secara terpusat, biasanya di lembaga-lembaga besar seperti Arsip Nasional. Jadi, dokumen-dokumen yang bersifat sangat penting atau menyangkut negara tuh biasanya dikumpulkan di sini agar lebih aman dan juga tertata rapi. Yang kedua, ada arsip daerah.
Nah, sesuai dengan namanya, arsip daerah ini disimpan di unit organisasi tingkat daerah. Misalnya, Dinas Pendidikan di provinsi menyimpan arsip kegiatan sekolah-sekolah di wilayahnya. Jadi pengelolaannya ini unitnya lebih lokal. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis arsip berdasarkan keasliannya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat jenis arsip berdasarkan keaslian dokumen, itu berarti kita ngelihat apakah dokumennya ini asli ataukah hanya salinan ataukah cuma kutipan saja. Nah, ini dibagi menjadi empat, yaitu ada asli, tembusan, salinan, dan juga petikan. Yang pertama kita akan ngebahas dulu arsip yang asli. Nah, ini adalah dokumen utama yang dibuat pertama kali oleh si pembuat tersebut dan memiliki tanda tangan asli dari pihak yang berwenang. Arsip ini adalah arsip yang paling resmi dan juga sah. Nah, biasanya digunakan untuk urusan hukum, administrasi, ataupun pengambilan keputusan yang sangat penting. Yang kedua itu ada arsip tembusan. Nah, arsip tembusan ini adalah dokumen yang dikirim ke pihak lain untuk informasi ataupun pemberitahuan, bukan untuk ditindaklanjuti secara langsung. Biasanya itu ditulis di bagian bawah surat kayak tembusan titik dua disampaikan kepada titik-titik gitu. Contohnya itu misalnya kita mau bikin surat eh, izin kegiatan OSIS gitu di sekolah kepada kepala sekolah. Nah, tembusannya ini bisa kayak wakil kepala sekolah bidang kurikulum ataupun pembina OSIS gitu. Selanjutnya ada salinan. Nah, arsip salinan ini adalah arsip yang berupa duplikat atau duplikat dari dokumen asli. Biasanya itu berupa fotokopi ataupun hasil scan. Isinya sama persis sama dokumen asli, cuma arsip salinan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena dia adalah salinan kecuali arsip salinan ini sudah memiliki legalisir. Contohnya kayak fotokopi yang biasa kita lampirkan di berkas lamaran kerja ataupun hasil scan akta kelahiran yang bisa kita masukin untuk pendaftaran sekolah. Selanjutnya ada arsip petikan. Nah, arsip petikan ini adalah arsip yang hanya memiliki sebagian dari isi dokumen atau hanya mengambil bagian yang penting saja dari dokumen tersebut. Nah, biasanya ini tuh dipakai untuk mempercepat proses atau menyoroti bagian tertentu saja yang paling penting di dalam dokumen. Contohnya seperti petikan SK kenaikan pangkat hanya berisi nama pegawai dan tanggal efektifnya saja tanpa keseluruhan isi SK. Yang kelima, ada jenis arsip berdasarkan kekuatan hukumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang berdasarkan kekuatan hukumnya. Jadi, apakah arsip itu bisa digunakan sebagai bukti hukum ataupun tidak? Yang pertama itu adalah arsip yang otentik. Jadi, arsip yang otentik ini adalah arsip yang memiliki tanda tangan asli dan dapat digunakan sebagai bukti hukum. Nah, misalnya kayak surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi, kalau misalnya ada masalah di kemudian hari, dokumen itu bisa menjadi bukti hukum nantinya di pengadilan. Yang kedua, ada arsip yang tidak otentik. Biasanya berupa fotokopi, film, atau hasil printer. Nah, karena di sini tuh nggak ada tanda tangan yang asli, maka arsip ini tidak sah secara hukum dan nggak bisa dipakai sebagai bukti formal, tetapi tetap bisa digunakan untuk keperluan administratif ataupun dokumentasi biasa. Body next. Baik, selanjutnya di sini akan membahas mengenai pengelolaan arsip. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menjelaskan bahwa arsip itu dikelola melalui dua tipe, yaitu ada pengelolaan arsip dinamis dan juga pengelolaan arsip statis. Nah, di sini akan membahas sedikit perbedaan dari arsip dinamis dan arsip statis itu. Kalau misalkan dilihat dari penggunaannya, nah kalau dilihat dari penggunaannya, arsip dinamis itu dia digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari atau administrasi operasional. Tetapi kalau misalkan arsip statis, dari penggunaannya itu dia tidak digunakan lagi secara langsung atau dalam kegiatan sehari-hari, tetapi dia tetap memiliki nilai historis. Nah, kalau misalkan dilihat dari perbedaan nilainya. Kalau aset dinamis ini memiliki nilai operasional
dan administratif. Tetapi kalau arsip statis, dia memiliki nilai sejarah yang dapat digunakan untuk riset, penelitian, dan dokumentasi. Nah, kalau dilihat dari retensinya, kalau misalkan arsip dinamis ini, dia disimpan selama jangka waktu tertentu yang ditentukan. Tetapi kalau arsip statis, dia itu disimpan secara permanen dan tidak dimusnahkan. Kalau perbedaan dari lembaga yang mengelola, kalau misalkan arsip dinamis ini, dia dipegang oleh pencipta arsip atau lembaga terkait. Tetapi kalau misalkan arsip statis, dia dipegang oleh Lembaga Kearsipan Nasional atau ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah. Nah, untuk contoh arsip dinamis sendiri itu dia seperti daftar absen karyawan, rapor, ijazah, surat-surat penting, laporan keuangan, dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan contoh arsip statis, dia itu ada teks proklamasi, notulen rapat, foto peristiwa, dokumen historis. Nah, di sini untuk langkah-langkah dalam mengendalikan arsip dinamis dan statis, kalau misalkan arsip dinamis ini, dia itu mencangkup pembuatan, penggunaan, perawatan, serta pengurangan arsip. Tetapi kalau arsip statis, dia itu pengelolaannya atau pengendalian arsipnya itu mencangkup seperti akuisisi, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan, serta layanan publik dalam konteks sistem kearsipan nasional. Lalu, di sini pengelolaan arsip dilakukan dengan dua cara, yaitu menurut Azahra dan Kasman, dia mengatakan kalau pengelolaan arsip itu bisa dilakukan secara sistem manual dan juga sistem digital. Nah, kalau sistem manual, pengelolaan arsipnya itu masih digunakan di berbagai institusi, terutama yang belum menerapkan teknologi digital. Nah, arsip ini disimpan dalam bentuk fisik seperti map, folder, dan lemari arsip. Nah, dia itu biasanya menggunakan metode pengelompokan yang digunakan mencangkup sistem abjad, numerik, dan kategori lainnya. Tetapi kalau misalkan arsip digital, dia ini lembaga yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Jadi, banyak lembaga yang memanfaatkan sistem digital untuk mengelola dokumennya. Nah, dia itu biasanya menggunakan Electronic Document Management System, EDMS. Nah, yang dimana dia itu memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen itu secara lebih tepat dan cepat dan aman. Nah, digitalisasi juga mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan fisik, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen akibat faktor lingkungan. Lalu di sini ada beberapa tantangan, utama adalah mengelola arsip seperti kurangnya kesadaran dan disiplin pegawai. Lalu yang kedua ada sistem pengarsipan yang tidak efektif. Yang ketiga ada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Dan yang keempat ada perkembangan teknologi yang cepat. Dan yang kelima yaitu ada keamanan arsip digital. Boleh tolong di next? Baik, selanjutnya ada materi peralatan dan perlengkapan arsip. Di sini ada kriteria pemilihan peralatan. Nah, sebelum kita membeli peralatan, kita harus milih dulu nih kriterianya apa. Ada beberapa kriteria yang penting yang harus diperhatikan agar alat yang digunakan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada ciri-ciri fisik dokumen. Nah, kriteria pertama yang harus diperhatikan yaitu ciri-ciri fisik dari dokumen yang akan disimpan. Nah, hal ini mencakup ukuran atau dimensi dokumen, terus juga jumlah halaman, berat, jenis bahan, serta tingkat kepentingan dari dokumen tersebut. Nah, contohnya tuh dokumen yang tebal dan berat lebih cocok disimpan dalam order besar, sementara dokumen penting perlu disimpan dalam tempat tertutup atau lemari berkunci. Nah, dengan mempertimbangkan ciri fisik dokumen, peralatan yang dipilih bisa lebih cepat guna lebih tepat guna dan sesuai fungsinya. Dan yang kedua ada frekuensi akses dan penggunaan peralatan. Nah, frekuensi atau seberapa sering dokumen tersebut diakses juga menjadi kriteria yang penting. Jika arsip sering dibuka dan digunakan, maka peralatan penyimpanan harus mudah dijangkau dan praktis digunakan. Sebaliknya, dokumen yang jarang dibuka bisa disimpan di tempat yang lebih tertutup atau tidak langsung terlihat. Misalnya, untuk dokumen harian atau mingguan lebih baik disimpan di filing kabinet atau rak terbuka. Sedangkan dokumen bulanan atau tahunan yang biasanya jarang diakses bisa ditempatkan di gudang atau kotak arsip. Yang ketiga ada lama penyimpanan dokumen. Nah, kriteria ini adalah dokumen yang hanya disimpan sementara atau filenya
aktif dan ada ada juga yang disimpan dalam jangka panjang atau filenya itu tidak aktif. Contohnya tuh arsip aktif yaitu dibutuhkan alat yang mudah dibuka dan fleksibel. Sementara arsip inaktif atau arsip tidak aktif bisa disimpan dalam box tertutup di ruang penyimpanan khusus. Yang keempat ada lokasi penyimpanan arsip. Nah, lokasi penyimpanan juga perlu diperhatikan. Jadi, apakah arsip disimpan di satu tempat terpusat, tersebar di beberapa bagian, atau digabung keduanya? Nah, penempatan ini akan menentukan model atau jenis peralatan yang paling sesuai agar dokumen tetap tertata dan mudah dicari. Misalnya, jika arsip disimpan secara terpusat, maka diperlukan peralatan dengan kapasitas besar seperti lemari atau rak tinggi. Tapi kalau penyimpanan tersebar, dibutuhkan alat yang lebih fleksibel dan ringkas agar bisa disesuaikan dengan berbagai ruangan yang berbeda. Yang kelima ada ukuran dan fleksibilitas ruang penyimpanan. Nah, ruangan yang sempit pasti membutuhkan peralatan yang hemat tempat, sedangkan ruangan yang lebih luas bisa menggunakan rak besar atau sistem penyimpanan vertikal. Jadi peralatan seperti lemari atau rak bergeser sangat membantu dalam menghemat ruang dan menyesuaikan dengan layout ruangan. Jadi jika uh, area bisa diubah atau diperluas, maka peralatan yang mudah dipindah bisa tepat menjadi pilihan yang tepat. Yang keenam ada jenis dan posisi penyimpanan arsip yang tidak aktif. Nah, arsip tidak aktif biasanya itu tidak dibuka secara rutin. Jadi, eh, penyimpanannya itu untuk arsip ini bisa berbeda dengan arsip yang aktif. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana posisi penyimpanan disusun agar mudah dikenali dan dapat diambil saat dibutuhkan. Contohnya, arsip yang tidak aktif bisa disusun secara horizontal dalam kotak atau ditumpuk dalam rak khusus berdasarkan label tahun atau jenis dokumen tersebut. Yang terakhir ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi juga mempengaruhi sistem pengarsipan dan peralatan yang digunakan. Jika organisasi yang kompleks dengan banyak divisi biasanya memiliki kebutuhan pengarsipan yang lebih besar dan beragam. Maka peralatan penyimpanannya juga harus disesuaikan dengan pola kerja dan alur dokumen di dalam organisasi tersebut. Contohnya, divisi keuangan, administrasi, dan personalia mungkin memiliki jenis arsip yang berbeda sehingga memerlukan alat khusus untuk masing-masing divisi tersebut. Dan yang terakhir ada tingkat keamanan arsip. Nah, tingkat keamanan yang diberikan kepada arsip juga harus jadi pertimbangan utama. Dalam dokumen yang bersifat rahasia, penting, atau memiliki nilai hukum tinggi, harus disimpan dalam peralatan yang bisa melindungi dari akses tidak sah, kerusakan, ataupun bahkan bencana. Contohnya tuh lemari besi yang dapat dikunci cocok yang dapat dikunci itu cocok untuk menyimpan dokumen keuangan, kontrak, atau dokumen rahasia negara. Nah, di sisi lain dokumen yang bisa mungkin cukup disimpan dalam map tertutup, maka jadi disimpannya sebaiknya di map yang tertutup. Jadi semakin tinggi nilai dan kerahasiaan dokumen, maka semakin tinggi pula standar keamanan yang dibutuhkan dari peralatan tersebut. Di sini juga ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Di sini ada 4 faktor yaitu kesetaraan, efisiensi, kualitas, dan juga ekonomis. Nah, faktor yang pertama itu kesetaraan. Dalam konteks pemilihan peralatan, eh, berarti alat yang digunakan harus sesuai dengan jenis, bentuk, dan juga kebutuhan pengarsipan dokumen. Jadi tidak semua jenis arsip bisa disimpan dengan cara yang sama. Maka penting untuk menyesuaikan alat dengan karakteristik dokumen tersebut. Contohnya, jika dokumen berbentuk berbentuk tebal dan sering digunakan, maka lebih cocok disimpan di ordner atau filing cabinet yang mudah diakses. Dan sedangkan jika dokumen hanya sekali dibuka dan jarang banget diakses, bisa disimpan dalam kotak arsip yang tertutup. Terus yang
Faktor kedua, efisiensi. Nah, efisiensi di sini maksudnya adalah bagaimana peralatan arsip bisa membantu menghemat ruang, waktu, dan tenaga dalam mengelola dokumen. Jadi, alat yang digunakan sebaiknya praktis, tidak makan tempat, tidak dan juga memudahkan proses kerja. Nah, hal ini sangat penting terutama untuk ruang kantor yang terbatas. Contohnya tuh filing kabinet model yang vertikal bisa digunakan untuk menyimpan banyak dokumen tanpa memakan ruang terlalu besar. Nah, dengan begitu juga contoh lainnya rak eh, rak lemari yang lebih fleksibel. Jadi semakin efisien alat yang dipilih, maka semakin pula proses pengarsipan dan pencarian dokumennya. Yang ketiga yaitu faktor kualitas. Nah, peralatan arsip harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan tidak mudah rusak, apalagi kalau akan digunakan untuk menyimpan dokumen penting dalam jangka panjang. Contohnya itu lemari logam lebih tahan lama dan tahan terhadap kelembapan dibandingkan lemari kayu. Begitu juga map dan folder sebaiknya tidak mudah sobek dan melengkung. Dengan memilih alat yang berkualitas, pengolahan arsip bisa lebih aman dan tidak sering ganti. Faktor terakhir itu ada ekonomis. Nah, faktor terakhir ekonomis ini dalam memilih peralatan juga harus dipertimbangkan. Misalnya kayak pilihan alat yang harganya terjangkau tetapi memenuhi fungsi dan kebutuhan penyimpanan. Jadi jangan hanya tergiur harga murah tapi kualitasnya buruk atau sebaliknya beli yang mahal padahal tidak terlalu dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan faktor ekonomis ini, anggaran bisa dimanfaatkan secara efisien tanpa mengorbankan kualitas pengarsipan. Selanjutnya ada peralatan dan penyimpanan eh, peralatan dan perlengkapan penyimpanan arsip. Di sini ada beberapa contoh dari peralatan alat atau perlengkapan untuk pengarsipan. Di sini ada spindle file, vertical filling cabinet, open cell file, lateral file, card file, lotari, terus juga ada rak arsip, stop map folio, map snack hector, folder, hanging folder, grid, terus ada Altner stapler atau biasa kita kenal itu staples, terus juga ada perforator atau biasa kita kenal itu pembolong kertas, terus ada numerator, terus ada juga kotak box, alat sortir, terus ada label, ticker file, yang terakhir ada card deck. Baik, selanjutnya kita akan ngebahas tentang karakteristik arsip yang efektif. Nah, jadi ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri penting yang harus dimiliki oleh arsip supaya arsipnya ini benar-benar efektif, bermanfaat, dan juga dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Nah, karakteristik arsipan yang efektif ini ada empat. Ada autentik, andal, integritas, dan juga berguna. Yang pertama ini ada autentik. Nah, apa sih autentik itu? Autentik ini artinya adalah arsip itu benar-benar asli atau bisa dipertanggungjawabkan. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah keasliannya dapat dibuktikan. Jadi kalau misalnya ada yang mempertanyakan dokumen tersebut, kita bisa menunjukkan bahwasanya dokumen itu dibuat secara sah. Yang kedua adalah biasanya dibuat oleh eh, pihak yang berwenang, misalnya seperti sekretariat kantor, pejabat, ataupun lembaga resmi. Yang ketiga itu harus sesuai dengan tujuan awal serta waktu dan konteks dibuatnya itu harus benar. Yang keempat ada memerlukan kebijakan dan prosedur penciptaan yang jelas. Jadi untuk menjamin keautentikan ini tentu perlu aturan dan prosedur yang jelas dalam pembuatannya. Jadi nggak asal bikin dokumen tanpa adanya pedoman. Contohnya itu seperti surat perjanjian resmi yang ditandatangani kedua belah pihak dan dibuat sesuai dengan prosedur hukum. Yang kedua ada andal. Nah, karakteristik
arsip yang efektif yang kedua itu adalah andal. Yang pertama itu ciri-cirinya ada dapat dipercaya sebagai bukti yang sah. Nah, isinya ini juga harus akurat, lengkap, dan benar-benar mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Terus juga dokumen ini juga harus bisa digunakan kembali di masa depan, misalnya saat audit, investigasi, ataupun saat pengambilan keputusan. Nah, terus juga penting untuk segera dibuat setelah transaksi itu terjadi supaya informasinya itu masih segar ataupun masih valid. Contohnya itu seperti laporan keuangan bulanan yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara detail dan juga benar. Boleh di next. Yang ketiga itu ada integritas. Nah, arsip yang memiliki integritas itu artinya isinya itu tidak diubah-ubah sembarangan dan tetap utuh sejak pertama kali dibuat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi arsip yang efektif itu harus tetap utuh dan tidak boleh ada perubahan tanpa izin. Kalau misalnya mau ada perubahan itu harus ada izinnya dan juga harus memiliki prosedur yang resmi. Yang kedua itu, setiap perubahan wajib dicatat biar nantinya itu bisa ditelusuri kapan dan siapa yang mengubah dokumen tersebut. Nah, yang ketiga itu harus juga ada aturan yang mengatur tentang penambahan atau penghapusan arsip. Jadi, semua prosesnya ini transparan dan tidak sembarangan. Contohnya seperti data siswa di sekolah yang tidak boleh diedit sembarangan tanpa sepengetahuan pihak sekolah dan harus tercatat bila ada yang merubah. Yang terakhir itu karakteristiknya adalah berguna. Nah, apa sih berguna ini? Artinya arsip itu tidak hanya untuk disimpan, tetapi juga mudah ditemukan dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Nah, ciri-cirinya seperti yang tadi dibilang, itu harus mudah dicari, dibuka, dan dimanfaatkan lagi, baik secara manual maupun secara digital. Informasinya juga harus tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Jadi, tidak hanya sekedar tumbukan kertas yang tidak berguna. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya metadata, yaitu informasi tambahan seperti judul dokumen, format, dan juga tempat penyimpanan, dan sebagainya untuk mempermudah pencarian ketika kita mau mencari arsip tersebut lagi. Body next. Baik, selanjutnya di sini ada penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip secara manual. Di sini yang pertama, penyimpanan arsip itu ada yang dilakukan dengan menggunakan sistem abjad. Nah, menurut Agus Sugiarto, sistem abjad itu sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan susunan abjad dari kata tangkap nama dokumen yang bersangkutan. Nah, di sini melalui sistem abjad, dokumen itu disimpan berdasarkan urutan abjad, kata demi kata, huruf demi huruf. Nah, nama dalam sistem abjad ini dibedakan menjadi dua, ada nama orang dan nama badan. Kalau nama orang itu nama individu yang terdiri dari nama lengkap dan nama tunggal. Tapi kalau misalkan nama badan itu bisa terdiri dari nama badan pemerintah, nama badan swasta, dan nama badan organisasi. Nah, sistem abjad ini lebih sering digunakan karena nama itu biasanya sebagai rujukan pertama dalam pencarian dokumen. Lalu, dokumen-dokumen yang menggunakan sistem abjad ini karena nama itu mudah diingat oleh siapapun. Dan juga dokumen dari nama yang sama akan bisa dikelompokkan di bawah satu nama dan satu tempat. Nah, selain itu, bagaimana untuk menyimpan arsip menggunakan sistem abjad? Nah, untuk menyimpannya itu, yang pertama kita menerima dokumen oleh tim kearsipan, lalu yang kedua kita meneliti atau mengelompokkan dokumen tersebut. Setelah itu, baru kita bisa menentukan indeks secara alfabet. Lalu kita yang keempat, langkahnya itu menetapkan kode berdasarkan alfabet tersebut. Setelah menetapkan kodenya, kita bisa mengatur dokumen tersebut sesuai dengan kode untuk diproses. Kalau misalkan sudah, maka selanjutnya itu kita menempatkan dokumen dalam penyimpanan dan harus dikelola dokumennya tersebut sampai pemeliharaan, sampai dokumen itu ke proses penghancuran. Nah, lalu untuk menemukan kembali secara manualnya, pertama kita harus mencari kode arsip itu terlebih dahulu. Setelah kita udah mencari kodenya, maka kita bisa menentukan di mana lokasi penyimpanan arsip tersebut. Selanjutnya yaitu mencari arsip di lokasi penyimpanan tersebut. Ketika sudah menemukannya, maka kita bisa mengambil arsip yang kita butuhkan atau arsip yang kita cari. Lalu kita menggandengkan arsip yang diambil itu dengan bukti peminjaman. Dan yang terakhir yaitu menyerahkan arsip kepada pihak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem geografis. Yang dimana sistem geografis ini adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada pengelompokan menurut nama tempat. Nah, sistem ini juga sering disebut sebagai sistem lokasi atau sistem nama tempat.
Nah, sistem geografis ini lebih tepat digunakan untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki cabang tempat usaha di berbagai tempat. Lalu, dia lebih tepat digunakan untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki usaha menyangkut dengan lokasi-lokasi. Selanjutnya, sistem ini lebih tepat digunakan untuk instansi pemerintah yang melayani masyarakat berdasarkan kewilayahan. Dan yang terakhir, sistem geografis ini lebih tepat digunakan untuk perusahaan multinasional yang memiliki mitra atau hubungan dari berbagai negara. Lalu untuk menyimpan arsip menggunakan sistem geografis ini, yang pertama kita harus memberikan kode untuk surat tersebut. Jadi setiap kita menerima surat, kita harus membaca surat tersebut secara teliti dulu. Kita harus tahu dari mana surat ini eh, asal dari daerah pengirimannya. Kalau misalkan kita sudah mengetahuinya, baru kita bisa menentukan kode kartu klepernya. Misalkan kayak surat ini tuh datang dari Bandung. Nah, jika dia masuk ke dalam klasifikasi di urutan kedua, maka kartu klepernya itu bisa diberi kode B2 gitu. Nah, kalau misalkan sudah menentukan kode untuk suratnya, maka kita bisa menyimpan surat tersebut berdasarkan wilayah. Wilayah seperti surat itu dikirim atau dari tujuan tempatnya. Lalu untuk menemukan kembali surat yang disimpan menggunakan sistem geografis secara manual, yang pertama kita itu harus membuka tempat penyimpanan kartu indeks atau kartu klepernya. Kalau misalkan kita sudah membuka tempat penyimpanannya, maka kita selanjutnya itu mengetahui kode yang tertera di kartu kleper. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya, maka kita bisa mencari dokumen tersebut di tempat penyimpanannya, lalu menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang memerlukannya. Bisa di next, Al. Baik, di sini selanjutnya ada sistem subjek. Nah, sistem subjek yaitu sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen yang bersangkutan. Nah, isi dokumen ini biasanya itu sering disebut seperti perihal, pokok masalah, permasalahan, masalah, pokok surat, ataupun subjek. Nah, sistem subjek ini dia merupakan sistem penyimpanan dokumen yang didasarkan kepada isi dokumen dan kepentingan dokumen tersebut. Nah, sistem penyimpanan subjek ini lebih tepat digunakan pada kantor yang mengelola arsip itu dilakukan secara sentralisasi atau terpusat. Jadi, sehingga ada kecenderungan penyimpanan dokumen yang terdiri beberapa pokok permasalahan. Nah, di sini, untuk menyimpan arsip secara menggunakan sistem subjek, yang pertama kita harus memberikan kode suratnya dulu. Jadi sebelum sebuah surat itu disimpan, kita harus baca dulu nih isi dari suratnya itu apa. Setelah kita mengetahui, maka kita bisa mengetahui tentang detail permasalahannya. Lalu setelah itu isi suratnya dicocokkan dengan daftar klasifikasi yang tersedia. Baru kita bisa menentukan kode surat yang misalkan isi suratnya itu tentang kredit atau topik tersebut termasuk dalam kategori keuangan. Maka kita bisa menentukan kodenya itu yaitu kode keuangan kredit seperti itu. Nah, lalu kalau saya sudah memberi kode, maka kita bisa menyimpan suratnya. Menyimpan suratnya itu kita menggunakan urutan yang diatur berdasarkan tanggal. Jadi di tanggal surat yang baru itu bakal diletakkan di paling depan, lalu tanggal yang sudah lama akan ditetapkan di belakang. Lalu untuk menemukan kembali secara manualnya, yang pertama kita harus mencari dulu informasi pada kartu indeksnya. Kalau misalnya kita sudah tahu informasi dari kartu indeksnya, maka kita bisa memeriksa kartu tersebut untuk mengetahui di mana kode penyimpanannya, lalu kita bisa mencarinya di laci kartu indeks. Nah, setelah kita mencari di lacinya, maka kita bisa menemukan arsip yang dibutuhkan berdasarkan kode surat yang sudah tercantum. Lalu, ketika sudah menemukannya, maka kita bisa menyerahkan arsip tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Lalu selanjutnya itu ada sistem nomor atau sistem angka. Nah, sistem nomor ini dia merupakan sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan. Nah, sistem nomor ini dia tuh hampir sama dengan sistem abjad yang penyimpanannya itu berdasarkan nama. Cuma di sini dia diganti dengan menggunakan nomor. Nah, sistem nomor ini lebih tepat digunakan eh, untuk penyimpanan berkas atau dokumen yang kata panggilan menggunakan nomor. Misalnya seperti perusahaan asuransi menyimpan polis asuransi sesuai urutan nomor-nomor polis. Atau juga bisa digunakan oleh bank yang menyimpan data nasabah berdasarkan nomor rekening. Selain itu, sistem penyimpanan nomor ini juga lebih tepat digunakan untuk menyimpan surat-surat keputusan dalam suatu organisasi. Misalkan dikarenakan surat keputusan itu kan lebih mudah dikenal dengan nomor surat keputusannya. Selain itu,
Sistem nomor ini juga lebih tepat digunakan pada lembaga pendidikan yang menyimpan dokumen siswanya berdasarkan nomor induk siswa. Lalu, sistem nomor juga lebih tepat digunakan untuk menyimpan faktur transaksi ini diurutkan berdasarkan nomor faktur. Nah, di sini untuk menyimpan dokumen menggunakan sistem nomor, yang pertama kita harus memberikan kode nomor pada surat itu tersebut. Kalau misalkan kita sudah menentukan kodenya, maka kita bisa menentukan di mana arsip ini bakal kita simpan. Nah, lalu kita bisa menyimpan di laci sesuai nomor surat tersebut. Lalu, untuk menemukan kembali arsipnya secara manual, yang pertama kita tuh harus memeriksa arsip yang diminta itu dengan menemukan kodenya dulu. Kalau misalkan kita udah menemukan kodenya, maka kita bisa mengisi formulir peminjaman. Nah, selanjutnya kita bisa menyamakan dengan kartu indeksnya. Nah, lalu kita selanjutnya yaitu mencari arsip di laci lemari file sesuai dengan kode arsipnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengambil arsip yang diminta dan menempatkan outguide atau outsheet di lokasi arsip yang diambil. Lalu setelah itu kita bisa menyerahkan arsip yang dibutuhkan itu kepada pihak yang membutuhkan. Bisa di next up. Ya, selanjutnya di sini ada sistem kronologi. Ya, di mana sistem kronologi ini adalah sistem penyimpanan yang didasarkan pada urutan waktu. Jadi waktu di sini ini dapat dijabarkan sebagai tanggal, bulan, tahun. Jadi di sini sistem penyimpanan kronologis ini dia itu cukup banyak digunakan, tetapi sistem ini kurang efektif kalau misalkan digunakan untuk mengelola dokumen yang banyak. Nah, biasanya sistem kronologi ini itu digunakan dalam kantor kecil yang menggunakan pencatatan dokumen masuk dengan buku agenda. Nah, di sini cara menyimpan dokumen atau arsip menggunakan sistem kronologi, jadi kita tuh harus mencatat uh, arsip masuk tersebut sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun di mana surat itu dibuat. Nah, misalkan dokumen itu masuk pada tanggal 4 Juli 2010, maka dia disimpan di dalam laci berkode 2010 di dalam panduan bulan Juli dan di dalam map nomor 4. Lalu untuk menemukan kembali secara manual sistem kronologi ini, jadi kita tuh harus mengetahui dulu nih surat tersebut di disimpannya itu pada tanggal berapa gitu. Misalkan disimpan pada tanggal 4 Juli 2010, maka kita bisa mencarinya di laci yang berkode 2010 di dalam panduan bulan Juli dan di dalam lot nomor 4. Nah, setelah itu kita bisa menyerahkan arsip tersebut kepada pihak yang memerlukan. Tapi kalau misalkan peminjamnya ini tidak memberikan tanggal surat karena lupa, maka kita bisa maka kita bisa meminta peminjam ini untuk menyebutkan isi dan pengirim suratnya. Maka kita bisa mengambil surat tersebut menggunakan kartu indeks yang gitu. Lalu selanjutnya di sini ada pengorganisasian arsip. Nah, pengorganisasian arsip di sini yaitu ada tiga. Yang dilakukan secara sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi antara sentral dan desentral. Nah, kalau misalkan pengorganisasian arsip secara sentralisasi, dia ini sistem penyimpanannya itu yang dipusatkan pada suatu unit khusus. Jadi di sini ada beberapa keuntungannya seperti mencegahnya duplikasi, terus juga layanan yang lebih baik, ada keseragaman dalam sistem pengelolaan, dan juga menghemat waktu. Tetapi untuk kekurangan dari sentralisasi ini, yaitu bisa seperti kesulitan fisik. Nah, jadi tidak semua departemen itu letaknya berdekatan dengan pusat dokumen, yang mengakibatkan terjadinya penundaan dalam mendapatkan sebuah dokumen. Atau juga dia bisa terjadinya kebocoran informasi, karena beberapa berkas ditempatkan di ruang terpusat yang akan terjadi kekhawatiran ada publisitas terhadap masalah yang dianggap penting antara berbagai bagian yang berbeda. Lalu untuk kekurangan selanjutnya yaitu berbagai bagian mungkin mempunyai kebutuhan yang berlainan. Dan untuk pengorganisasian secara desentralisasi, maka di sini dokumen itu disimpan berdasarkan unit masing-masing. Nah, di sini sistem desentralisasi keuntungannya yaitu dekat dengan pemakai, dan sehingga penggunaan dokumen itu dalam organisasi dapat langsung diawasi. Lalu untuk kekurangannya itu bisa terjadinya duplikasi ruangan, perlengkapan, dan alat tulis kantor yang menjadikan kurang efisien. Lalu untuk pengorganisasian kombinasi, yaitu sistem kombinasi yang menggabungkan
sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Di mana cara ini untuk mengatasi kelemahan dari dua sistem tersebut. Nah, pada sistem kombinasi ini, masing-masing bagian menyimpan dokumennya sendiri di bawah kontrol sistem terpusat. Baik, bisa di next, Al. Materi selanjutnya yaitu penyimpanan arsip dan juga penemuan kembali arsip secara digital. Nah, digitalisasi arsip ini dia menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan pengelolaan arsip secara fisik, di mana proses ini tuh dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan arsip fisik yang seringkali memakan tempat, sulit dicari, dan juga rawan kerusakan. Nah, salah satu alasan utama mengapa digitalisasi arsip menjadi penting adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Dengan mengubah dokumen fisik ke dalam bentuk digital, pengguna dapat mencari dan juga mengakses data dengan lebih cepat dan dari mana saja. Selain itu, digitalisasi ini juga menjaga keamanan dokumen. Arsip digital bisa dilindungi dengan sistem keamanan seperti kata sandi, backup, dan sehingga lebih aman dari kerusakan atau kehilangan. Nah, peralatan yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras ini adalah alat-alat fisik, contohnya seperti komputer, laptop, printer, scanner, hard disk, flash disk, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada perangkat lunak, yaitu program komputer yang digunakan untuk mengelola arsip digital, contohnya seperti e-filing, Simardi, Sipas, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, ini adalah metode yang digunakan dalam mengalih mediakan dokumen. Pertama itu dengan scanning atau pemindaian. Ini adalah cara yang paling umum digunakan. Kita pakai alat scanner untuk memindai dokumen kertas. Lalu hasilnya itu akan menjadi file gambar digital. Misalnya kita mau scan ijazah. Nah, yang pertama itu kita harus ngefoto ijazah tersebut dan hasil fotonya itu kan masih berwarna. Nah, untuk mengubahnya menjadi file digital, kita memerlukan bantuan dari aplikasi scanner, di mana di aplikasi tersebut dokumen ijazah yang kita upload awalnya kan berwarna, itu dia dapat berubah menjadi warna hitam putih atau menjadi file digital. Terus yang kedua yaitu conversion atau konversi. Nah, ini kalau kita punya dokumen yang dibuat pakai Microsoft Word atau Excel, dokumen itu bisa dikonversi ke bentuk file tetap, yaitu PDF. Jadi bentuknya dia nggak bakal berubah-ubah dan lebih aman disimpan dalam sistem arsip elektronik. Yang ketiga yaitu importing atau pengimporan. Nah, metode ini eh, memasukkan berbagai jenis data. Datanya itu bisa email, gambar, grafik, ataupun video langsung ke dalam sistem penyimpanan digital. Jadi semua jenis informasi itu bisa disimpan dan juga dikelola secara elektronik. Boleh di next? Nah, ini merupakan beberapa contoh dari aplikasi digital arsip. Yang pertama itu ada Srikandi. Srikandi ini singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Ini merupakan aplikasi resmi dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI yang digunakan instansi pemerintah untuk mengelola arsip dinamis secara digital. Dan yang bisa mengakses aplikasi ini hanya dari pegawai pemerintah atau ASN. Jadi nggak sembarang orang bisa mengakses aplikasi ini. Terus yang kedua itu ada aplikasi Docware atau Alfresco. Nah, aplikasi ini digunakan oleh perusahaan swasta skala besar untuk pengelolaan dokumen dan juga arsip secara digital dan terintegrasi. Nah, yang bisa mengakses aplikasi ini hanya dari pengguna internal organisasi yang memakai aplikasi tersebut. Terus yang ketiga itu ada Google Drive. Nah, Google Drive ini dia juga merupakan salah satu aplikasi untuk menyimpan arsip. Contohnya seperti kita biasanya kayak mengumpulkan tugas, makalah, UAS. Nah, itu biasanya kita ngumpulin di Google Drive ini. Terus yang keempat itu ada repository institusi. Nah, di sini saya mengambil
repositori institusi dari UNJ. Ini merupakan aplikasi untuk menyimpan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal. Aplikasi ini mirip dengan seperti aplikasi Garuda, Sinta, dan juga Google Scholar. Selain itu, di UNJ selain mempunyai repositori, di UNJ juga memiliki aplikasi yang namanya SiAkad. Nah, SiAkad ini digunakan untuk menyimpan data-data para mahasiswa, terus untuk membayar UKT, terus ada kartu hasil studi, KRS, dan juga lain sebagainya. Nah, si akad ini dia itu adalah bagian dari digitalisasi arsip dinamis di lingkungan akademik. Tapi untuk pengelolaan arsip secara formal dan juga menyeluruh tetap dibutuhkan sistem kearsipan resmi. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam penyusutan arsip. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip itu adalah suatu kegiatan mengurangi jumlah arsip melalui pemindahan arsip yang sudah tidak aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Dan pemusnahan arsip ini yang tidak memiliki nilai guna serta penyerahan arsip permanen kepada lembaga kearsipan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan dari penyusutan arsip. Yang pertama, kita harus melakukan penilaian terhadap arsip tersebut. Nah, jadi sebelum proses penyusutan dilakukan, arsip harus dinilai terlebih dahulu secara terstruktur untuk menentukan apakah masih memiliki nilai guna atau tidak. Menurut Sugierto, salah satu metode penilaian yang umum digunakan itu adalah metode Alfred, yang merupakan singkatan dari nilai administrasi, nilai hukum, nilai keuangan, nilai penelitian, nilai pendidikan, dan juga nilai dokumentasi. Jadi, dokumen tersebut dinilai dulu nih dengan menggunakan metode Alfred. Nah, nanti dari hasil penilaian tersebut akan menentukan apakah arsip tersebut sebaiknya dipindahkan, dimusnahkan, atau diabadikan. Lalu, yang kedua yaitu pemindahan arsip. Pemindahan arsip ini adalah proses memindahkan arsip dari tempat penyimpanan aktif atau unit pengolah ke tempat penyimpanan arsip yang sudah tidak digunakan lagi atau arsip inaktif, atau bisa juga dipindahkan ke tempat penyimpanan statis yaitu pusat penyimpanan arsip. Nah, tujuannya itu agar arsip ini tidak menumpuk, pengelolaannya lebih rapih dan efisien, serta arsip penting itu tetap terjaga di tempat yang aman dan juga sesuai. Nah, pemindahan arsip ini dapat dilakukan berdasarkan yang pertama itu jadwal retensi. Jadwal retensi ini adalah jadwal yang menentukan kapan arsip dipindah atau dimusnahkan, tergantung lamanya disimpan. Lalu yang kedua yaitu pemindahan secara massal. Nah, ini berarti memindahkan arsip dalam jumlah yang banyak sekaligus. Biasanya itu dilakukan di waktu-waktu tertentu seperti di akhir tahun. Lalu yang ketiga itu pemindahan secara individual. Nah, ini berarti memindahkan arsip satu persatu setelah kegiatan selesai. Boleh di next? Nah, langkah-langkah yang ketiga yaitu jadwal retensi. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, jadwal retensi ini adalah daftar yang berisi berapa lama arsip harus disimpan dan digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip. Jadwal ini membantu kita menentukan nilai guna dari arsip tersebut, apakah arsipnya perlu disimpan, dipindahkan, atau dimusnahkan. Jadi, jadwal retensi ini akan menentukan nasib akhir dari arsip tersebut. Nah, kalau arsipnya tidak punya nilai guna lagi, artinya kan arsip tersebut sudah tidak dipakai dan juga nggak penting untuk sejarah. Nah, maka arsip tersebut dimusnahkan. Tapi kalau misalkan arsip tersebut masih memiliki nilai guna, penting untuk sejarah, hukum, atau informasi negara, maka arsip tersebut akan diserahkan ke Arsip Nasional untuk disimpan selamanya. Yang keempat yaitu penyerahan arsip. Nah, kalau arsip tersebut diserahkan, berarti itu tandanya arsip tersebut masih memiliki nilai guna. Penyerahan arsip ini merupakan langkah yang harus dilakukan terhadap dokumen yang memiliki nilai penting sebagai bukti sejarah nasional dan tidak lagi digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Biasanya arsip yang yang diserahkan ini itu berisi informasi sejarah, hukum, atau kebijakan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Arsip semacam ini biasanya telah
melewati masa aktif dan juga masa inaktif, serta disimpan oleh lembaga atau instansi pemerintah di tingkat pusat. Oleh karena itu, arsip tersebut wajib diserahkan kepada Arsip Nasional sebagai bentuk pelestarian dokumen negara. Boleh di next? Nah, langkah yang terakhir yaitu pemusnahan arsip. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa tidak semua arsip itu diserahkan dan disimpan, tetapi ada juga arsip yang dimusnahkan. Nah, kalau arsip tersebut dimusnahkan, berarti arsipnya sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Nah, tujuan dari pemusnahan arsip ini agar tidak menumpuk dan juga tidak membebani ruang penyimpanan. Pemusnahan arsip dilakukan dengan cara yang menjamin bahwa isi dan juga bentuk dokumen tidak dapat dikenali lagi. Proses ini harus disaksikan oleh minimal 2 orang pejabat dari bidang hukum, perundang-undangan, atau pengawasan dari instansi terkait. Nah, di sini ada beberapa metode dalam pemusnahan arsip. Yang pertama yaitu pembakaran. Nah, pembakaran ini dia merupakan metode yang paling umum dan juga tradisional. Namun, metode pembakaran ini dianggap kurang ramah lingkungan serta tidak cocok dilakukan di dalam ruangan atau gedung. Lalu, metode yang kedua yaitu pencacahan. Nah, pencacahan ini dia merupakan metode di mana dokumen itu dihancurkan menggunakan alat pencacah manual atau mesin penghancur kertas sehingga potongan kertas itu tidak dapat disatukan kembali atau tidak dapat dikenali lagi isinya. Terus yang ketiga itu proses kimiawi. Nah, proses kimiawi ini dia udah pasti menggunakan bahan kimia untuk melunakkan dan juga menghapus tulisan dari permukaan kertas. Jenis bahan yang digunakan pun tergantung pada banyaknya dokumen yang akan dimusnahkan. Lalu yang keempat, metode pemusnahan arsip itu ada pembuburan. Pembuburan ini di mana arsip atau dokumen itu dihancurkan dengan mencampurkannya ke dalam air, kemudian dicacah dan disaring hingga menjadi bubur kertas. Metode ini dianggap efisien, aman, ramah lingkungan, serta tidak memungkinkan dokumen untuk dipulihkan kembali. Nah, jadi intinya penyusutan arsip itu penting dilakukan karena dengan melakukan penyusutan arsip secara tepat, mulai dari penilaian sampai pemusnahan atau penyerahan, itu kita bisa menjaga efisiensi, keamanan, dan juga nilai historis dari setiap arsip yang kita miliki. Boleh di next? Oke, baik. Jadi dari semua materi yang telah kita paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen arsip atau kearsipan adalah bagian penting dari manajemen perkantoran yang bertujuan menyimpan dan mengelola dokumen agar mudah diakses dan aman. Nah, dengan digitalisasi, pengarsipan menjadi lebih efisien dan mampu mengatasi kekurangan arsip fisik. Proses ini mencakup penciptaan hingga pemusnahan arsip, dan dengan menerapkan sistem yang baik dapat meningkatkan kualitas administrasi serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Semoga semua yang kami sampaikan bisa teman-teman pahami dan mengerti. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.